Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of us having a good condition because for the latest situation, we must to keep our body healthy. Okay, this is our first meeting in 8th grade of junior high school in SMPI Sunan Bejagung. Let's start. Look, what I've got here. Apa artinya? Nah, mari kita cari tahu di slide-slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke the concept map. Why we always use the concept map from our lesson? Because, nah, kenapa kita selalu menggunakan concept map setiap pembelajaran kita? Karena konsep map atau peta konsep pada pembelajaran itu akan memudahkan kita dalam memahami arah dari pembelajaran kita ini mau kemana. Supaya pembelajaran kita lebih terarah dan lebih efektif. Jadi tema yang kita gunakan untuk pertemuan pertama kali ini adalah Look what I've got here. Lihat apa yang saya dapat di sini. Nah, dan itu nanti kita akan terjemahkan ke dua poin. Yang pertama adalah the expression of attention, understanding, appreciation, and opinion. Dan yang kedua, the expression of ability and willingness. Tapi untuk pertemuan pertama kita akan lebih fokus ke membahas tentang the expression of attention, understanding, appreciation, and opinion. Kenapa kita lebih fokus ke sana? Karena dalam satu poin saja terdiri dari 4 expression, yaitu attention, perhatian, kemudian understanding, pemahaman, kemudian appreciation atau apresiasi, dan opinion atau usulan atau pemikiran. Kemudian untuk expression of ability and willingness akan kita bahas di pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang konsep yang pertama, the expression of attention and etc. For our perception, jadi sebagai pengantar pembelajaran kita pada pertemuan pertama kali ini adalah attention is general interest that leads people to want to know more. When you tell or talk about something, you can use question to attract your listener attention. Whereas when you listen to a story or someone who talks to you, you can use several expressions to show that you are paying attention to what is being talked about. In this chapter, you are going to learn about the listen of tension expression. Besides, you are going to learn about expression of understanding, complement, opinion, ability, willingness, and its response. Jadi untuk persepsi kita, perhatian adalah sesuatu atau ketertarikan umum yang menarik seseorang untuk mengetahui lebih. Jadi ketika kita berbicara terkait sesuatu, kita bisa menggunakan suatu pertanyaan atau bisa mengajukan suatu pertanyaan untuk menunjukkan bahwa atau untuk menarik perhatian dari si pendengar. Jadi misalkan kita mendengarkan suatu cerita dari seseorang yang berbicara dengan kita, atau yang berbicara denganmu. Jadi kamu bisa menggunakan beberapa ekspresi untuk menunjukkan bahwasanya kamu itu mendengarkan apa yang sedang dibicarakan. Jadi itu adalah persepsi kita. Jadi intinya kita akan belajar tentang tadi ada attention, opinion, understanding, or etc. dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke konsep map yang pertama, yaitu
di konsep the expression of attention. Jadi kan ada 4 poin tadi. Ini adalah poin yang pertama, yaitu the expression of attention. Jadi ekspresi untuk menarik perhatian. Kemudian ekspresi untuk menarik perhatian ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama asking for attention atau meminta perhatian, dan yang kedua giving attention dan memberi perhatian. Jadi sebelah kiri adalah asking for attention dan sebelah kanan giving attention. Contohnya kalau meminta perhatian adalah excuse me, permisi, atau listen to me, dengarkan saya, atau look at me, lihat saya. Kemudian ada attention please, perhatian, tolong perhatian. Nah, itu adalah ekspresi untuk meminta perhatian. Kalau memberi perhatian, jadi ekspresinya I see, ya saya lihat, saya paham, bisa. Kemudian tell me more about it, jelaskan saya lebih lanjut, jelaskan saya tentang itu. Kemudian ada lagi really, benarkah? Nah, itu adalah memberi perhatian atau kita menanggapi sebuah perhatian atau sebuah pernyataan dari orang lain. Dan masih banyak lagi contohnya. Kalian bisa baca atau replay video ini dari awal nanti kalau belum paham, atau di lembar kerja atau buku kalian. Ini karena sumbernya juga dari buku kalian. Nah, ini ada contoh di dialog 1 ini, ada contoh tentang bagaimana sih asking for attention dan giving attention. Nah, kita coba, saya coba kasih satu pengantar dialog ya. Bagaimana cara membaca yang benar juga. Antara Hanif dan Nabila. Will you hear my story? Yes, I will. What's about? It's about our friend Nuni. Listen to me. Nah, kata listen to me ini adalah asking for attention atau meminta perhatian. Listen to me, dengarkan saya. Nabila menjawab, okay. Nah, Nuni asked me to join her to Batam next Sunday. And then, lalu, I confused because next week I will have my first test in my course. Saya bingung karena minggu depan saya akan melaksanakan tes pertama saya dalam kursus saya. Nabila, I see. Then, nah, kalimat I see ini adalah kalimat giving attention atau memberi perhatian. Jadi dia memperhatikan apa yang sedang dibicarakan. Dan seterusnya. Sampai bawah itu adalah kalimat yang nanti bisa kalian perjelas lagi dengan pemahaman kalian sendiri. Dan intinya dalam dialog ini ada asking for attention and giving attention. Nah, ini ada contoh lagi dalam dialog kedua. Itu langsung di kata pertama atau di kata yoyo itu langsung ada May I have your attention please. Jadi itu adalah asking for attention atau minta perhatian. Jadi artinya, bolehkah saya mendapat sedikit perhatian? Tolong. Nah, itu adalah kalimat meminta perhatian. Kemudian Raffi, yes I have. Nah, itu adalah suatu kalimat yang menyatakan giving attention atau merespon, menanggapi dari permintaan perhatian tadi. Dan seterusnya. Jadi bawahnya itu adalah kalimat penjelasnya. Tapi pada intinya kalimat asking for attention dan giving attention-nya ada di poin di baris 1 dan 2. Karena sama contohnya kita langsung skip aja. Oke, kemudian kita lanjut ke ekspresi kedua, yaitu ekspresi of understanding atau ekspresi bahwasanya kita memahami apa yang sedang orang lain bicarakan atau memperjelas pemahaman. Jadi seperti yang pada contoh
A. Checking for understanding. Mengecek kepahaman seseorang. Jadi bisa kita gunakan kalau kita pengen tahu bahwa orang itu paham enggak sih, kita bisa menggunakan do you know atau do you understand what I'm saying. Nah, apakah kamu paham atau kamu mengerti apa yang saya bicarakan? Nah, kemudian do you follow me? Apakah kamu mengikutiku? Dan itu adalah memperjelas bahwasanya pemahaman seseorang itu benar-benar paham dengan apa yang kita bicarakan. Kemudian, are you with me? Apakah kamu dengan saya? Nah, itu adalah kalimat, beberapa contoh kalimat understanding atau sepemahaman, pemahaman. Oke, now we jump to the example of understanding. Jadi yang pertama di poin B dan C itu adalah ekspresi, kalau yang B adalah menunjukkan bahwasanya kita paham, kita mengerti apa yang sedang didiskusikan. Kalau yang poin C adalah expressing lack of understanding atau ekspresi tidak paham atau tidak mengerti dengan apa yang sedang didiskusikan. Nah, contohnya yang B adalah I understand what you are saying. Saya mengerti dengan apa yang kamu katakan dan seterusnya. Kemudian yang C, expressing lack of understanding atau ekspresi ketidakmengertian, ketidakpahaman. Bisa kita gunakan I don't get it. Saya tidak mendapatkannya, saya tidak mengerti. Atau I don't follow you. Saya tidak mengikutimu. Nah, itu adalah ekspresi ketidaksetujuan atau ketidaksepemahaman. Nah, di bawahnya itu ada teks 1 dan teks 2. Kita langsung jump saja karena itu sebetulnya untuk teks 1 dan teks 2 ini adalah mengetes kalian itu, pemahaman kalian itu sejauh mana tentang expression of understanding. Jadi khususnya di teks 2 kalian bisa lihat, bisa baca dulu, kemudian bisa lihat bagaimana bagian yang understanding, showing understanding, atau bagian yang tidak understanding. Nah, kita langsung masuk ke teks 3 saja. Jadi perintahnya adalah listen to your teacher, read the following dialogue, then kemudian fill the blank space with the correct answer. Kemudian isi ruang yang kosong dengan jawaban yang tepat. Di situ ada berapa kalimat, ada satu dialog dengan beberapa kalimat. Nah, jawabannya ada di bawah. Itu nanti bisa kalian coba sendiri ya. Yang penting pemahaman kalian sudah paham tentang apa itu understanding. Okay, now we jump for the third part of the expression. Jadi kita masuk ke ekspresi yang ketiga, yaitu ekspresi apresiasi. The expression of appreciation. Jadi ekspresi untuk mengapresiasi suatu tindakan atau sikap, bahkan karya orang lain. When we appreciate someone or something, we perform an action. Ketika kita mengapresiasi seseorang atau sesuatu, kita menunjukkan suatu aksi. We recognize the value something we receive, the time someone spend with us, or their contribution to our life. Jadi apresiasi itu bisa berupa apa saja. Bisa penghargaan yang dia terima, kemudian bisa meluangkan waktu dengan kita, bahkan kontribusi untuk hidup kita juga masuk dalam ranah apresiasi. Ekspresi dari apresiasi itu banyak. Yang pertama contohnya adalah thanks atau thank you. Itu paling mudah bisa diterima atau paling lazim digunakan. Kemudian I appreciate it. Saya mengapresiasi itu. Nah, itu juga yang lazim digunakan. Yang ketiga, I appreciate your hospitality. Dan seterusnya. Itu adalah banyak contoh dari kalimat apresiasi. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Yang penting garis besarnya juga sudah paham. Jadi sekali lagi, apresiasi ini bisa digunakan ketika seseorang mendapatkan suatu penghargaan,
atau seseorang itu berjasa bagi kita, ataupun berjasa bagi orang banyak dan lain-lain. Oke, kita masuk ke sesi observing and questioning. Dalam task 1, di situ terdapat dialog antara Zaniar dan Imas. Jadi mari kita coba telisik apa yang sedang dibicarakan. Kemudian nanti kita coba jawab bersama-sama. Zaniar, "Hi Imas, how are things?" "Fine, and you?" "I'm feeling great today. How was your weekend at the beach?" "Terrific. We had a lovely time here. You should go there." "Really?" "Hey, what a beautiful blouse you are wearing. It matched your skirt." "Thanks. My mother gave it to me on my birthday." "Wow, that's wonderful." "Oh, Imas, I almost forget. Can I ask you something?" "Oh, sure. What's up?" "Have you finished typing the annual report we made last week?" "Yes." "Mean this?" Sambil menunjukkan annual report-nya. "Yeah, I think this report is excellent. Thanks a lot, Imas. You did a great job. Now I have to give it to the director immediately." "Okay, you'd better hurry. He may be waiting for it." "Well, he probably is." "Thanks again, Imas. Have a nice day." "Have a nice day." Nah, dalam dialog ini bahwasanya ada Zaniar dan Imas yang bertegur sapa. Zaniar sebetulnya menanyakan bagaimana liburan di pantai kemarin, dan kemudian Imas menjawab dengan sesuatu sesuai dengan pertanyaannya. Dan di situ terdapat beberapa expression of appreciate, seperti itu di Zaniar mengatakan, "Really? Benarkah?" Kemudian dia membahas, "Hey, what's a beautiful blouse you are wearing?" Nah, lihatlah blouse yang kamu gunakan. Blouse cantik yang kamu gunakan. It match your skirt. Itu cocok dengan skirtmu. Nah, itu adalah suatu wujud apresiasi mengenai fashion atau mengenai pakaian. Kemudian Imas menjawab, merespon apresiasinya, "Thanks." Itu kita menemukan suatu contoh dari the expression of appreciation dalam task 1. Untuk questionnya nanti kalian pahami sendiri sesuai dengan pemahaman kalian. Oke, untuk the expression yang terakhir ada the expression of opinion. Dan ini adalah bagian terakhir dari 4 expression pada konsep map kita. Jadi ini konsep yang terakhir pada lingkup the expression, yaitu the expression of opinion. Jadi ekspresi untuk menyatakan pendapat atau menanyakan pendapat. Nah, penjelasan secara rincinya seperti apa sih? Jadi seperti ini. If you want to asking for, jika kamu ingin bertanya, giving and declining opinion, memberi dan memutuskan suatu pendapat, you may say the following expression. Kamu mungkin harus mengucapkan beberapa ekspresi di bawah ini. Jadi ada 3 ya. Sebetulnya di sini ada 3 klasifikasi. Yang pertama, asking for opinion atau menanyakan pendapat orang lain. Kalau yang B, giving opinion, memberikan pendapat kepada orang lain. Dan yang ketiga, declining opinion atau memutuskan suatu pendapat. Jadi yang pertama, contohnya asking for opinion. What do you think? What do you think about that? Atau what do you think of? What do you think about? How do you feel? Nah, misalkan kalau kita mau menanyakan bagaimana sih rasa dari masakan si Imas, misalnya seperti itu. Berarti seperti apa kalimatnya? Kalau kita mau menanyakan rasa dari masakan
si Imas. Berarti what do you think about the cooking of Imas? About the food of Imas made. What do you think about the food of Imas made? Nah, itu kita menanyakan pendapat bahwasanya bagaimana sih rasanya masakan Imas, rasanya makanan yang dimasak Imas. Nah, itu adalah asking for opinion. Kemudian di giving opinion, memberi pendapat, biasanya lazim digunakan pada saat kita berada dalam suatu forum. Forum seperti apa? Nah, kalau ada rapat, misalkan kita dengan suatu atasan, bos, ataupun dengan kita belajar kelompok, biasanya seperti ini. In my opinion, atau dalam perspektif saya, dalam pemikiran saya. In my opinion, atau yang lazim juga digunakan adalah I think. Pendapat saya berpikir, dan seterusnya. Jadi, kemudian yang ketiga, declining opinion, atau memperjelas pendapat, bahkan memutuskan suatu pendapat. Contohnya yang pertama, as far as I understand, sejauh yang saya pahami, as far as I can see, sejauh yang saya bisa lihat, sejauh yang bisa saya pahami. Jadi ini memutuskan secara sepihak atau memutuskan suatu pemikiran secara sepihak. Coba contoh yang keempat di poin C. Personally, I think, secara pribadi saya berpikir. Nah, itu kan suatu klaim opinion secara sepihak atau suatu klaim pemikiran secara sepihak. Kita coba juga yang poin ke-6. Poin C, nomor 6. If you ask me, jika kamu tanya saya, bla bla bla, dan itu adalah suatu declining opinion atau memutuskan suatu pendapat. Biasanya dilakukan secara sepihak karena pendapat memang sepihak. Oke, kita ulas lagi ya. Untuk ekspresi, ini ada 3. Yang pertama, asking for opinion, meminta pendapat. Kedua, giving opinion, memberikan pendapat. Dan yang ketiga, declining opinion, memutuskan suatu pendapat. Yang ini bersifat individu atau bersifat dari kita pribadi untuk suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah atau suatu pendapat. Dan yang terakhir untuk task 3 ini adalah ada suatu dialog, dan task 4 itu adalah jawaban atau question dari task 3. Jadi pertanyaan dari task 3. Pertanyaan yang bersumber dari task 3. Coba kita bedah ya untuk task 3 pertanyaannya. Well, what do you think of my car? Ini untuk kalimat Andi yang pertama, ini what do you think of my car berarti asking for opinion, meminta suatu pendapat. Kemudian Bimo, well, personally, it looks comfortable. It looks comfortable yang bercetak tebal, itu artinya berarti giving opinion, memberikan pendapat. By the way, is it an expensive American car? No, it's cheap small Japanese car. How many people can it take? There's room for 5 people. Has it good brakes? Yes, there is very good. The engine's in the front, and there's a big boot in the back. It's look well made. Would you like to come for a drive? Okay, drive carefully, won't you? There's a lot of traffic today. Nah, untuk di task 3 ini adalah intinya adalah Andi meminta pendapat kepada Bimo tentang mobilnya. Kemudian Bimo memberikan suatu pendapat dan kemudian percakapan berlanjut sampai mereka berdua mengendarai mobil bersama. Nah, coba kita sambungkan, kita tarik benang merah ke task 4 berdasarkan dialog nomor 3. How many person are involved in the conversation? Berapa orang yang terlibat dalam konversasi? Ada 2, antara Bimo dan Andi. Kemudian nomor 2, who is the owner of the car? Siapa pemilik mobilnya? Siapa?
Berarti yang asking for opinion tadi. Andi. Ketiga, how does the car look like? Bagaimana mobilnya? Bagaimana kelihatan mobilnya? Nah, itu jawabannya ada di teksnya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian lihat sendiri tentang American car atau Jepang car tadi loh. Cheap, small, Japanese car. Kemudian yang keempat, what does Bimo think about Andy's car? Jadi Bimo berpikir bahwasanya its look well made. Dan itu adalah decline of opinion. It looks well made atau memutuskan suatu pendapat secara individu, secara pribadi, pandangan pribadinya. Kemudian yang kelima, how many people can the car take? Berapa orang? Banyak orang yang bisa dimuat oleh mobil itu. Nah, itu nanti bisa kalian cari sendiri serta pelajari sendiri untuk kalian ulas sesuai dengan pemahaman kalian, sesuai dengan penjelasan yang kita lakukan dari awal video. Okay, based of our lesson, let's we make a simple conclusion for our first meeting. Jadi mari kita buat sebuah kesimpulan sederhana dari pembelajaran kita, yaitu macam-macam ekspresi yang dalam hal ini, dalam pembelajaran kita pertama ini, ekspresi itu ada 4. Yang pertama, the expression of attention. Kedua, the expression of understanding. Ketiga, the expression of appreciation. Dan yang terakhir adalah the expression of opinion. Jadi masing-masing ekspresi itu mempunyai klasifikasi sendiri-sendiri. I think it's all from me. If any mistake, say so sorry. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.